Waduh, ini pertanda apa ya? Yaitu di sini ada berita Putra Khofifah resmi nonaktif dari Demokrat. Ya, kita ketahui kan, Demokrat AHY dan bahkan juga Khofifah ya bersaing menjadi cawapres dari Anies Baswedan. Memang kandidatnya sih yang menguat dua kandidat tersebut, AHY dan Khofifah. Apakah ini tanda-tandanya ya? Yaitu Khofifah akan dipilih oleh Anies Baswedan. Ini bahkan juga dikomentari oleh Nakula. Khofifah Indar Parawansa bersaing dengan AHY jadi calon wakil presiden Anies di Pilpres 2024 mendatang. Imbasnya, putra Khofifah dinonaktifkan oleh Partai Demokrat. Makin rame. Nah, dari sini saya penasaran ya, berita sebenarnya bagaimana ya? Nah, ini dilansir dari Detik Jatim. Putra Khofifah resmi nonaktif dari Demokrat. Nah, di sini DPD Partai Demokrat Jatim akhirnya angkat bicara terkait status putra bungsu. Putra Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa Ali Managali Parawansa, status Ali telah nonaktif dari Demokrat. Ketua BPOKK Demokrat Jatim Mugianto membenarkan Ali sudah tidak lagi berada di struktur kepengurusan harian partai. Mas Ali kemarin menyampaikan khawatir tidak bisa optimal di kepengurusan harian partai karena harus fokus menuntaskan studi dan ingin merintis karir profesional, mirip dengan ketua kami Emil Dardak yang dulu juga berkarir profesional dulu sebelum akhirnya terjun ke politik, kata Mugianto di Surabaya pada Sabtu 11 Maret 2023. Nah, dari berita ini dikarenakan putra dari Khofifah ini akan menempuh pendidikan, yaitu akan merintis karir profesional. Ya, katanya sih begitu. Tapi kan diketahui kemarin memang Khofifah yaitu menjadi kandidat lah cawapres dari Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang. Dan bahkan juga dari Demokrat sendiri yaitu menginginkan AHY menjadi pendamping Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang. Apakah ini bentuk saingan? Ya, kita tidak tahu lah. Apalagi di sini juga anak dari putra dari Gubernur Jatim Khofifah tiba-tiba nonaktif dari Demokrat. Apakah ini ada korelasinya ya dengan Khofifah Indar Parawansa menjadi kandidat cawapres dari Anies Baswedan? Ya, kita tunggu sajalah besok. Kira-kira bagaimana ceritanya. Kalau dipikir-pikir, Khofifah juga bagus, cuma AHY menurut saya sih belum berpengalaman ya di bidang pemerintahan. Kalau misalkan AHY punya pengalaman di bidang pemerintahan, pasti suara akan banyak yang mendukung AHY, apalagi juga sebagai ketua umum dari Partai Demokrat. Jadi penasaran ya, kira-kira komentar-komentar netizen bagaimana ya di sini? Lumayan nih, Anies Khofifah senapan serbu AK 2024. Akhirnya butuh NU. Gelar tikar dulu sambil makan kuaci. Untuk Khofifah nggak usah ambisi lah, nggak pantes. Pantesan sempet ada uang hibah untuk museum, tapi nggak jadi, ternyata ada alurnya. Lah kan ibunya jadi saingan berat ketumnya, terus anaknya dibiarkan di partainya Demokrat. Partai itu rebutan kok cawapres, kenapa nggak berani berdiri jadi capres sendiri? Dagangannya saja belum tentu laku padahal. Ya memang otak-atik cawapres di sini sampai saat ini masih belum ada titik terang ya. Kayaknya Anies juga masih bingung. Apalagi juga dari Partai Demokrat ditawari cawapresnya dari AHY, dan bahkan juga dari PKS sendiri juga menawarkan Aher, dan bahkan juga dari luar koalisi tersebut juga masih banyak ya, seperti Khofifah Indar Parawansa, petinggi-petinggi NU lainnya. Karena memang selain memiliki elektabilitas, koalisi perubahan juga menginginkan cawapres juga bisa mendongkrak suara dan juga bisa memenangkan Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Ya, tetapi besok pasti akan ada kejutan-kejutan terbaru lagi lah pada saat pendaftaran di KPU besok, yaitu bulan Oktober kalau nggak salah. Oktober pendaftaran, dan pasti juga akan ada otak-atik dan pasti akan ada kejutan-kejutan baru lagi. Apalagi ditambah dengan berita ini ya,
yaitu Nasdem ungkap sederet faktor Khofifah berpeluang jadi cawapres Anies Baswedan. Di sini juga nama Gubernur Jawa Timur Khofifah menjadi salah satu nama yang dipertimbangkan Nasdem sebagai cawapres Anies Baswedan. Wasekjen Nasdem Hermawi Taslim menjelaskan mengapa Khofifah termasuk yang berpeluang menjadi cawapres Anies, yang disepakati oleh koalisi bahwa cawapres ditentukan oleh Anies, tidak terbatas asal-usulnya, kata Taslim kepada wartawan. Jadi semua kandidat termasuk Khofifah berpeluang untuk ditetapkan sebagai cawapres, ujarnya. Taslim mampu membeberkan sejumlah alasan sosok Khofifah dipertimbangkan menjadi cawapres Anies. Faktor gender hingga latar belakang NU menjadi penguatnya. Faktor gender, faktor pengalaman di pemerintahan, jam terbang, faktor keluarga besar NU, kepribadian yang tangguh, dan wawasan keindonesiaan yang kuat. Semua faktor itu akan menyatu menjadi faktor pendulang suara, kata Taslim. Ya, semoga sajalah Anies Baswedan juga bisa cepat menentukan pilihan cawapresnya untuk Pilpres 2024 mendatang. Soalnya ini harus cepat lah, supaya tidak terjadi deadlock. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. DPD Partai Demokrat Jatim akhirnya angkat bicara terkait status putra Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Ali Mananggali Parawansa. Status Ali telah nonaktif dari Partai Demokrat. Ketua BPOK Demokrat Jatim Mugianto membenarkan Ali sudah tidak lagi berada di struktur kepengurusan harian partai. Mas Ali kemarin menyampaikan khawatir tidak bisa optimal di kepengurusan harian partai karena harus fokus menuntaskan studi dan ingin merintis karir profesional. Mirip dengan ketua kami Emil Dardak yang dulu juga berkarir profesional dulu sebelum akhirnya terjun ke politik, kata Mugianto di Surabaya pada Sabtu 11 Maret 2023. Mugianto membeberkan Ali Mananggali Parawansa berencana fokus untuk menuntaskan studinya di Universitas Airlangga. Mengenai kabar Ali ingin pindah partai, Mugianto tidak membenarkannya. Kalau soal kabar pindah partai, Mas Ali sendiri yang menegaskan ke kami bahwa tidak demikian. Mas Ali hanya menyampaikan permohonan untuk tidak lagi di kepengurusan Demokrat Jatim. Dia ingin fokus menuntaskan tugas akademik yang intensitasnya semakin tinggi dan mulai menitir karir profesional, tegasnya. Oleh karena itu, Mugianto menegaskan Partai Demokrat Jatim mendukung penuh keputusan yang diambil Ali, sebab karir Ali Mananggali masih panjang. Keinginan seorang anak muda di usia awal 20-an untuk fokus menuntaskan kuliah demi menekuni karir profesional, tentu kita dukung penuh. Bahkan, saya terinfo Mas Ali intensif berkonsultasi dengan ketua kami, Emil Dardak, terkait karir profesional di jalur politik, tandasnya. Sebelumnya beredar surat pengunduran diri dari putra bungsu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, yakni Ali, dari Wakil Ketua DPD Demokrat Jatim. Surat itu sempat diposting di akun Instagram Ali Parawansa. Namun saat ini, postingan tersebut sudah dihapus oleh akun tersebut. Dalam surat yang tertuju ke Ketua DPD Demokrat Jatim, tertulis Ali Mananggali menyatakan mundur dari jabatan Wakil Ketua Demokrat Jatim dan juga mundur sebagai kader. Surat itu dibuat tanggal 8 Maret 2023. Sementara saat dikonfirmasi Detik Jateng melalui telepon dan pesan WhatsApp, Ali tidak merespon. Bahkan nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjadi salah satu nama yang dipertimbangkan Nasdem sebagai cawapres Anies Baswedan. Wasekjen Nasdem Hermawi Taslim menjelaskan mengapa Khofifah termasuk yang berpeluang menjadi cawapres Anies, yang disepakati oleh koalisi bahwa cawapres ditentukan oleh Anies, tidak terbatas asal-usulnya, kata Taslim kepada wartawan pada Rabu 8 Maret 2023. Jadi semua kandidat termasuk Khofifah berpeluang untuk ditetapkan sebagai cawapres, ujarnya. Taslim lalu membeberkan sejumlah alasan sosok Khofifah dipertimbangkan menjadi cawapres Anies. Faktor gender hingga latar belakang NU menjadi penguatnya. Faktor gender, faktor pengalaman di pemerintahan, jam terbang, faktor keluarga besar NU,
kepribadian yang tangguh, dan kawasan keindonesiaan yang kuat. Semua faktor itu tentu akan menjadi penyatu faktor pendulang suara, kata Taslim. Sebelumnya, usulan Khofifah menjadi kandidat Cawapres Anies ini juga datang dari Nasdem. Ketua DPP Nasdem, Effendi Koiri atau Gus Coy, saat itu berbicara bahwa semua usulan Cawapres untuk Anies akan ditampung untuk kemudian dipilih yang terbaik. Enggak apa-apa, Demokrat dorong AHY, PKS aher. Semua usulan kan harus ditampung, dibicarakan bersama, dan ujungnya siapapun harus diterima, asal memang cawapresnya itu bisa mendongkrak suara, kata Gus Coy kepada wartawan pada Kamis 12 Januari. Gus Coy pun saat itu menilai bahwa muncul pertimbangan pendamping Anies dari kalangan NU. Dia menyebut salah satunya Khofifah Indar Parawansa. Belum, tapi nama-nama yang mungkin pantas untuk dipertimbangkan untuk jadi cawapres Anies dari kalangan NU. Misalnya ada Khofifah, ada Saiful Yusuf, Sekjen PBNU, ada Yeni Wahid, ada Gus Yassin. Gus Yassin itu wakil gubernur Jawa Tengah, ujarnya. Gus Coy menjelaskan jika nama-nama tersebut merupakan pertimbangan pribadi. Meski begitu, ia tak menampik jika ada dari daftar itu yang diperbincangkan di internal Nasdem. DPP Partai Demokrat Jawa Timur angkat bicara soal putra bungsu Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Ali Mananggali Parawansa, yang dikabarkan hengkang ke Partai Amanat Nasional PAN. Demokrat menegaskan bahwa Ali masih kadernya. Wakil Ketua BPOK Demokrat Jatim Mugianto menyebut Ali Mananggali Parawansa masih menjadian bagian dari kader Demokrat. Ali Mananggali Parawansa sekarang masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPP Demokrat Jatim. Jadi kabar itu perlu kami luruskan, bahwa Mas Emil, Ketua Demokrat Jatim, sudah konfirmasi ke Mas Ali bahwa yang bersangkutan tidak pindah partai, tegas Mugianto kepada Detik Jatim pada Senin 20 Februari. Menurut politikus yang akrab disapa Mugi ini, Ali Mananggali Parawansa sedang disiapkan menjadi Ketua Forum Komunikasi Milenial Partai Demokrat Jawa Timur, bahwa sekarang Mas Ali tengah disiapkan untuk menjadi Ketua Forkom Milenial di sayap Partai Demokrat. Beda dengan muda-mudi, jadi di Demokrat itu banyak kader milenial, nanti di bawah naungan Mas Ali komandonya, jelasnya. Anggota DPRD Trenggalek ini menegaskan Ali Mananggali Parawansa masih berkomitmen menjadi bagian Partai Demokrat. Bahkan Ali berencana akan maju sebagai calon legislatif caleg. Jadi begitu, tidak benar kalau Mas Ali pindah. Beliau masih komitmen di Demokrat. Dan baru saja kami berbicara tugas baru Mas Ali sebagai Forkom Milenial di Demokrat, ungkapnya. Yang bersangkutan, Ali Mananggali Parawansa masih aktif dan saya meluruskan kabar itu. Mas Emil juga baru berdiskusi soal posisi baru untuk Mas Ali yang akan ditangani. Insya Allah akan nyalek juga tendasnya. Sementara itu, Wakil Ketua Demokrat Jatim, Fairoz Huda, menyebut kabar Ali Mananggali Parawansa dan Ali Afandi Matali, anak Lanyala Mataliti, pindah dari Partai Demokrat ke PAN tidak benar. Saya sudah konfirmasi ke keduanya. Mereka masih sangat cinta dan selalu merawat kesetiaannya ke Partai Demokrat. Bahkan semangatnya untuk membesarkan Partai Demokrat, khususnya di Jawa Timur, tak pernah padam. Terbukti di setiap kegiatan partai, mereka tidak pernah absen untuk hadir dan terlibat langsung untuk menyukseskan, kata Fairuz. Mas Ali Afandi pernah menjadi ketua panitia dan Mas Ali Mananggali sekretaris di kepanitiaan pelantikan serentak DPC Partai Demokrat sejatim di beberapa waktu kemarin. Jadi perannya sangat aktif, juga strategis di Partai Demokrat Jatim, sambungnya. Fairuz menyebut keduanya adalah tokoh muda yang memiliki magnet tersendiri untuk menggait para pemilih di segala usia untuk Partai Demokrat, khususnya untuk generasi milenial dan generasi Z. Maka ini menjadi aset Partai Demokrat di masa kini dan akan datang. Partai kami memang tempat paling tepat dan satu frekuensi untuk kalangan anak muda. Mengingat Ketua Partai Demokrat Mas Emil Dardak juga menjadi pemimpin partai termuda di Jatim. Begitupun dengan Ketum Demokrat Mas Ahaye adalah pemimpin partai termuda di 10 partai besar di Indonesia, jelasnya. Kami masih sangat membuka pintu
bagi siapapun, khususnya kaum muda, untuk ambil bagian penting di Partai Demokrat Jatim. Tentu saja ada banyak peran strategis yang bisa dilakukan untuk mengelola harapan rakyat, khususnya generasi muda, di ruang politik dan kebijakan, sambungnya. Sebelumnya diketahui kabar Ali Manenggali Parawansa bergabung dengan PAN setelah putra bungsu Khofifah tersebut berada di satu acara dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Ali Manenggali Parawansa juga dikabarkan mampir ke kantor DPP PAN Jatim. Ketua DPP PAN Jatim Ahmad Rizky Sadik belum membenarkan kabar tersebut, tetapi ia mengaku sudah berkomunikasi dengan Ali dalam beberapa waktu terakhir. Ya, kabarnya dari mana? Tanya yang beri kabar. PAN intinya membuka diri kepada siapapun. Hubungan PAN dengan Bu Khofifah juga cukup baik, kata Rizky. Politikus yang akrab disapa Sadik ini menyebut dirinya sudah bertemu dengan Ali beberapa waktu lalu, termasuk saat Ali dilantik sebagai pengurus di Himpunan Pengusaha Nahdilin di Hotel JW Marriott pada 17 Februari lalu. Dengan Mas Ali, pas beliau dilantik HPN beberapa waktu lalu bersama Ketua Umum PAN, saya sempat bertemu dan hubungan kami sangat baik, jelasnya. Anggota DPR RI dari Jatim 6 ini mengaku akan menyiapkan karpet biru jika Ali bergabung dengan PAN. Kalau kemudian beliau tertarik dan berminat bergabung ke PAN, kita siapkan karpet biru. Welcome, ahlan wa sahlan. Tapi saya belum bisa memastikan bahwa Ali akan bergabung, terangnya. Bahkan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa lebih cocok untuk mendampingi Anies Baswedan dibandingkan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Sebab Khofifah memiliki rekam jejak yang baik ketika menjabat gubernur. Terlebih Anies juga pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta selama 5 tahun. Oleh karenanya, Agung mengatakan pasangan Anies Khofifah lebih unggul ketimbang Anies AHY. Dari sisi kapasitas, harus diakui Anies Khofifah lebih unggul karena keduanya punya rekam jejak yang baik sebagai gubernur, ujar Agung saat dimintai konfirmasi pada Kamis 9 Maret 2023. Agung mengungkapkan AHY belum memiliki pengalaman menjabat publik yang memadai. AHY diketahui pernah maju sebagai Cagup DKI Jakarta pada 2017, tetapi saat itu AHY kalah. Pasangan Anies Sandiaga Uno lah yang keluar sebagai pemenang Pilgub DKI Jakarta 2017. Hanya saja, kata Agung, AHY memang lebih unggul dari segi elektabilitas sebagai calon wakil presiden cawapres di sejumlah lembaga survei. Namun kita berbicara elektabilitas, maka sementara ini AHY lebih unggul dibandingkan Khofifah karena efek Demokrat yang beroposisi dengan pemerintah, kata Agung. Menurut Agung, jika disimulasikan sebagai pasangan, maka elektabilitas Anies AHY berelasi positif lebih baik sementara ini ketimbang Anies Khofifah. Walau demikian, simulasi tersebut masih perlu diuji lebih lanjut. Apalagi AHY tidak mampu meraup suara Nahdlatul Ulama, NU, dan masyarakat di Jawa Timur, seperti yang mampu dilakukan oleh Khofifah. Karena kebutuhan Anies terhadap Khofifah fokus untuk meraih simpati pemilih NU atau Jatim yang belum mampu terpenuhi oleh AHY. Sementara itu, ujar Agung, solusi dari dilema politik antara kapabilitas, elektabilitas antara Khofifah dan AHY bisa dicapai jika koalisi perubahan menyepakati apa yang menjadi rujukan utama cawapres yang akan menjadi pendamping Anies Baswedan. Agung mengkhawatirkan koalisi perubahan malah mengalami deadlock terkait cawapres dari Anies Baswedan. Karena bila tidak, deadlock soal cawapres ini bisa mengancam secara langsung masa depan koalisi perubahan untuk dapat maju ke gelanggang Pilpres, ujar Agung menambahkan.